Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Indonesia Mind Pop. Jadi di part 1 kemarin kita udah minta teman-teman untuk membagikan ceritanya atau pengalamannya ketika mengalami tindakan pelecehan ataupun pertanyaan mengenai pelecehan itu sendiri. Dan kami sudah merangkum beberapa pertanyaan serta cerita dari teman-teman. Oke, ini ada salah satu teman di Malang, dia menceritakan tentang apa yang dia alami. Saya bacain ya. Boleh ikut berpendapat nggak ya, kenapa korban diam? Karena terkadang kurangnya bukti. Aku pernah loh ngerasa juga sama dokter. Jadi dia pas meriksa masuk-masuk ke baju risih tapi bingung, takut itu apakah memang metodenya dia, cara periksanya seperti itu. Tapi mohon maaf kok sampai ke payudara, saya diem aja pertama. Kedua karena saya juga merasa malu, dan ketiga saya nggak ada bukti. Akhirnya saya memutuskan saya nggak mau lagi periksa ke situ. Dan sekian waktu kemudian saya periksa lagi ke sana, ternyata dokter itu tidak lagi periksa ke sana karena banyak mendapat komplain dari pasien lain karena katanya sering pegang-pegang ke bagian sensitif. Nah kemudian teman saya ini juga menambahkan alasan kenapa kita diam itu karena kurangnya bukti. Kedua karena malu. Kemudian kita tidak tahu apakah itu termasuk tindakan pelecehan atau tidak. Dan kita takut justru ketika kita melaporkan apa yang kita alami, justru kita dianggap sebagai mencemarkan nama baik. Justru kita yang dituntut gitu katanya. Nah karena pelecehan itu kadang belum jelas batasnya. Kalau perkosaan kan jelas dia bilang. Tapi kalau pelecehan misalnya seperti yang saya alami itu apakah termasuk pelecehan atau tidak dan bagaimana saya membuktikannya. Nah sering juga katanya ini mengalami ketika di bus. Sering didempet-dempetin, tapi kalau kita komplain dia ngeles, oh ini kan padat dan sebagainya. Oke, nah itu tadi dari teman saya di Malang. Kemudian ada juga nih pertanyaan yang bagus banget dari teman di Semarang. Dia nanyakan gini, catcalling itu apakah termasuk tindakan pelecehan? Jadi catcalling itu adalah ketika kita di jalan misalnya ada siulan, ada godaan-godaan, bahkan kata-kata yang mengandung unsur seksual yang membuat kita tidak nyaman berada di jalanan. Nah, apakah itu termasuk pelecehan atau tidak? Jangan salah, di Belanda misalnya, tindakan catcalling itu sudah termasuk kriminal, bahkan bisa dipidanakan. Pada 1 Januari 2018, Belanda mulai memberlakukan undang-undang yang menyatakan bahwa pelaku catcalling adalah perbuatan kriminal dan akan dikenakan denda maksimum sebesar 8.200 euro, setara 130 juta atau 3 bulan penjara. Dikutip dari Dutch News, setelah undang-undang ini diberlakukan, para pelaku dapat dilacak untuk kemudian diperiksa dan dijatuhi hukuman. Beberapa wilayah di Belanda seperti Amsterdam, Rotterdam, dan Den Haag bahkan telah menambahkan pasal bahwa mengintimidasi perempuan dan kaum homoseksual merupakan tindak kejahatan. Sejauh ini terdapat 6 negara yang sudah memiliki undang-undang yang mengatur pelecehan jalanan, yaitu Belgia, Portugal, Argentina, Kanada, New Zealand, dan Amerika Serikat. Sementara itu, situs Fortune menyebutkan bahwa Prancis sedang berusaha menggolkan undang-undang yang akan mengkriminalkan para pelaku catcalling. Dari beberapa pertanyaan teman-teman tadi kelihatan ya bahwa memang ternyata batasan tindakan pelecehan itu sangat tipis. Kenapa orang kemudian banyak mendiamkan gitu apa yang mereka alami. Nah semoga saja di Indonesia ke depan itu ada aturan yang jelas tentang batasan-batasan mana yang dianggap sebagai pelecehan. Apalagi catcalling ini tadi misalnya, biar kita juga merasa aman dan nyaman ketika berada di tempat-tempat umum. Komentar dan lelucon seksual tentang tubuh seseorang. Memberikan siulan pada orang lain di depan umum.
ajakan berhubungan intim atau tindakan seksual lainnya, menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain, menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain, berbicara tentang kegiatan seksual dirinya sendiri di depan orang lain. Sentuhan seksual, yaitu menyentuh bagian tubuh seseorang tanpa izin. Menampilkan gambar, video, cerita, atau benda seksual pada orang lain. Dari beberapa referensi yang kami baca, ternyata usia anak-anak adalah usia yang paling rentan terkena tindakan pelecehan. Maka dari itu kami memberikan tips kepada para orang tua ataupun calon orang tua apa saja yang harus diajarkan kepada anak-anak agar mereka terhindar dari tindakan pelecehan. Yang pertama, mengajarkan anak-anak tentang anatomi tubuh, utamanya alat reproduksi dengan bahasa-bahasa ilmiah. Sehingga anak tidak menjadi tabu ketika menceritakan sesuatu yang asing atau jika sesuatu terjadi kepadanya. Kedua, ajarkan batasan dan privasi. Ajarkan pada anak bahwa organ intimnya adalah bagian privat dan tidak untuk dilihat dan disentuh oleh orang lain. Yang tak kalah penting, ajarkan juga bahwa dia tak boleh melihat dan menyentuh bagian intim orang lain, termasuk jika orang lain memintanya untuk menyentuh bagian intim orang tersebut. Batasan ini tak hanya berlaku bagi orang asing, tapi juga orang yang dikenal, seperti sepupu, tante, om, guru, dan teman sekolah. Tekankan juga meskipun anak menyukai orang itu, dia tetap harus menolak ketika orang lain memintanya untuk memperlihatkan organ intimnya. Orang tua pun harus lebih peka terhadap reaksi anak dan tak boleh memaksanya jika dia tak nyaman ketika orang lain ingin memeluk atau menciumnya. Ketiga, ajarkan anak untuk terbuka dan berani berkomunikasi. Pelaku pelecehan seksual mungkin akan meminta anak merahasiakan peristiwa pelecehan yang dialaminya. Karena itu, orang tua harus meyakinkan anak bahwa dia tak boleh merahasiakannya. Yakinkan jika anak tak akan kena marah jika dia bercerita kepada orang tua. Beritahu juga jika ada orang lain membuatnya tak nyaman, si kecil harus meminta orang itu untuk pergi atau menjauh darinya. Tekankan bahwa dia juga boleh berkata tidak pada orang yang lebih tua. Demikianlah Mindpop untuk konten kami kali ini. Jika teman-teman merasa konten kami bermanfaat dan menginspirasi, kami mohon untuk subscribe di bawah ini. Terima kasih, salam Mindpop.